Kalau kita lihat terkait dengan undang-undang HKPD ini, sebenarnya yang pertama kita perlu garis bawahi adanya skema fiskal baru antara pusat dan daerah, di mana salah satunya itu turut mengatur juga mengenai pajak daerahnya nanti seperti apa. Nah, kalau kita lihat pajak daerah ini kan selama ini kontribusinya belum terlalu maksimal ya dari Mhm. berbagai daerah di Indonesia. Sebagai ilustrasi, selama 5 tahun terakhir tax rasio daerah ini hanya sekitar 1,35 sampai 1,4%. Banyak juga pastinya daerah-daerah yang punya tax rasio di atas itu dan juga di bawah itu ya. Mhm. Nah, tapi yang menarik adalah dalam konteks pajak daerah ini tidak semata-mata bicara tentang PBB. Jadi skema yang dibangun oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah penyederhanaan. Jadi semisal ya, saya kasih ilustrasi, ada beberapa jenis pajak di pajak daerah kabupaten, kota gitu ya, sekarang disimplifikasi. Jadi tadinya ada misalkan kita punya pajak parkir, terus kemudian restoran, hotel, dan sebagainya, ini dikombinasikan menjadi satu, pajak atas barang dan jasa tertentu. Mhm. Nah, terus juga ada skema-skema opsen juga. Jadi nanti dari kabupaten kota itu mendapatkan opsen atau mungkin seperti ada piggybacking ya dari pemerintah provinsi seperti itu. Jadi disinilah nanti akan memperkuat kapasitas fiskalnya. Nah, terkait dengan PBB, sebenarnya yang perlu kita pahami adalah memang betul bahwa dalam Undang-Undang HKPD tarif tertinggi yang bisa dikenakan oleh setiap Pemda nantinya berubah jadi 0,3% menjadi 0,5%. Tapi NJOP-nya kemudian sekarang diberi keleluasaan bagi daerah untuk NJOP nanti nggak cuman 100% dari NJOP. Jadi sekarang ada skemanya bisa 20 sampai 100% dari NJOP. Jadi di sini ada keleluasaan bagi Pemda nanti bagaimana untuk mengatur sendiri optimalisasi PBB. Mungkin itu sebagai pembukaan ya, Mbak. Terima kasih. Oke, jadi, memang tujuannya sama ya tadi seperti dikatakan Ibu Menteri Keuangan untuk penyederhanaan. Kita tanyakan langsung ke Pak Arief nih, selaku Wali Kota Tangerang, seperti apa Ya. tanggapannya Pak menanggapi UU HKPD ini khususnya untuk kenaikan tarif PBB dan yang lain-lainnya dan seperti apa, pemerintah Tangerang sendiri mentranslasikannya? Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore semuanya ya. Yang pertama sih saya tanggapi pemerintah daerah tuh nggak bakal bisa cuan gitu. Karena pemerintah daerah ini kita tanggung jawabnya pelayanan, kita bukan perusahaan swasta yang nyari untung ya. Artinya semua pendapatan yang kita terima dari pajak semuanya dikembalikan untuk program pembangunan, program kesejahteraan dan program-program lainnya. Memang dengan adanya Undang-Undang HKPD ini tadi sudah disampaikan bahwa banyak penyederhanaan ya. Dimungkinkan potensi-potensi kenaikan pajak sebagaimana tadi PBB. Yang dulu maksimal 0,3 misalnya sekarang boleh naik sampai 0,5. Tapi kita juga sebagai pemerintah daerah tentunya melihat kemampuan masyarakat begitu, nggak serta-merta Itu dia. ya. Apalagi di sini Undang-Undang HKPD cukup bijak gitu ya. Karena yang sebelumnya misalnya perhitungan PBB itu adalah nilai jual objek pajak kali persentase sekian. Dan seringkali khususnya di daerah perkotaan gitu ya, nilai jual objek pajak ini sangat jauh di bawah nilai jual tanah itu sendiri begitu. Iya. Sehingga nantinya nilai jual objek pajak ini benar-benar bisa dirasionalisasi sesuai dengan harga pasar, tapi dibuat range sehingga tidak membebani masyarakat. Ya, ditambah tadi juga Mas Bawono menyampaikan bahwa sekarang ini ada option nih, begitu ya, kaitan dana tambahan berkaitan dengan PKB, BNKB. Tapi kami pemerintah kota ya, khususnya Kota Tangerang menyikapinya ini sebenarnya peralihan aja dari dana bagi hasil provinsi begitu, yang dikonversi sekarang dengan option ini. Manfaatnya apa? Manfaatnya lebih transparan, lebih langsung begitu ya. Karena contohnya kayak pajak kendaraan bermotor gitu ya. Ini kan yang mengumpulkan provinsi begitu. Tapi kendaraannya kan lewat di kabupaten kota begitu. Dan dampaknya juga adanya di tempat-tempat kami. Jadi makanya saya rasa dengan adanya Undang-Undang HKPD ini benar-benar mengatur proporsional
bagaimana kebutuhan pembangunan di daerah, khususnya kabupaten kota, dengan provinsi, dan juga dukungan dari pemerintah pusat. Demikian. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.